Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita baru saja merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-76. Kita berharap bersama Indonesia cepat pulih, Indonesia bisa bangkit dari pandemi virus corona ini, dan kita pada akhirnya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya di Indonesia ini, dan kita bisa bertatap muka dalam belajar, dan itu menjadi doa kita bersama. Mudah-mudahan sesegera mungkin Indonesia pulih dan kita bisa beraktivitas seperti itu. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, pertemuan yang kelima dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh, mari Bapak mengajak kalian untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kembali pada pertemuan kelima melalui ruang jarak jauh ini. Tuhan berkati kami untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami untuk cepat pulih dari pandemi virus corona ini, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terlebih orang tua kami, berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan keempat sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana Allah menolong kita, kehadiran Allah menjadi sebuah tanda di mana Allah menolong kita senantiasa di dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Allah menolong kita di dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Sekalipun Bapak katakan, kalian anak-anak kelas 4 belum cukup jauh memahami tentang pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita masih begitu bergantung dengan orang tua. Jadi masih orang tua yang sangat memikirkan tentang kehidupan kita. Bahkan yang kita butuhkan, orang tua sudah tahu apa yang kita butuhkan dan memikirkan untuk mencukupi. Berbeda nanti kalau kalian sudah dewasa. Ketika kalian sudah dewasa, kalian mandiri, di mana kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian. Di situ kalian akan mengenal lebih luas tentang makna pertolongan Allah. Tetapi Bapak sudah mengajarkan kepada kalian seperti apakah bukti-bukti pertolongan Allah dalam contoh-contoh sederhana bagi kelas 4. Dan Bapak berharap kalian dapat mengertinya. Dan hari ini kita pada pertemuan yang kelima, kita akan belajar tentang anak-anak, perhatikan. Ini pertemuan yang kelima kita akan belajar tentang Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, banyak orang minder, banyak orang menganggap dia tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang menganggap dia hanya orang kecil, anak orang miskin. Papanya seorang petani, misalnya papanya seorang supir, papanya orang yang biasa-biasa saja. Banyak orang yang mengatakan, aku hanya tinggal di tempat yang kecil, rumahku sangat kecil. Jadi tidak mungkin aku nanti menjadi orang yang hebat. Tidak mungkin aku nanti menjadi orang yang sukses. Tidak mungkin nanti aku menjadi orang yang bisa meraih cita-citaku yang tinggi. Ada banyak orang akan beranggapan demikian. Sebagai contoh, ada orang menganggap begini. Ketika dia dilahirkan sebagai ikan, maka tidak akan pernah dia untuk berenang di daratan. Karena memang dia bisa hidup kalau tetap di dalam air. Tetapi berbeda. Ada banyak ikan yang tetap di dalam air, sudah di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai. Tapi ada beberapa ikan yang ditangkap dari sungai, terus mereka ditempatkan di akuarium yang indah. Mereka ditempatkan di apa? Di kolam yang sangat indah. Mereka ditempatkan di akuarium yang dijual sangat mahal sekali. Ya. Jadi Bapak katakan ikan itu ikan yang tadi Bapak katakan, selagi dia di laut, selagi dia di sungai, selagi dia di danau, ya mungkin boleh dikatakan selamanya dia akan punya anak, akan tinggal di situ. Tapi ternyata tidak selamanya ikan itu harus tinggal di danau,
Tidak selamanya harus tinggal di laut, tidak selamanya tinggal di sungai. Ada beberapa ikan yang diambil oleh orang, ditempatkan di akuarium, dan ditempatkan di rumah mewah, ditempatkan di restoran yang mewah, ditempatkan di tempat-tempat yang orang bisa melihatnya dan bisa mengatakan itu mewah. Terkadang memang itu menjadi sesuatu yang menyakitkan karena ikan itu harus terpisah dari keluarganya, dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya di sungai, di lautan, terus juga di danau. Tetapi yang paling intinya adalah mau dia bukan di danau, mau dia bukan di sungai, mau dia bukan di laut, tapi dia tetap dipelihara dan bisa hidup. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jangan kita selalu mengatakan, aku ini anak orang miskin, aku tidak pintar, aku bodoh, aku itu tidak bisa ngapa-ngapain. Mengapa? Bapak katakan, mengapa? Karena masih ada Allah yang bisa mengangkatmu, membawamu keluar dari semua anggapan-anggapanmu tentang keterbatasan. Masih ada Allah yang bisa melakukan mujizat yang besar dalam hidupmu. Maka hari ini kita akan belajar anak-anak, ya. Kita akan belajar bagaimana Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa, dia hanya peternak biasa, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Mengapa dia dipakai dan dipilih Tuhan? Nanti kita akan melihat. Anak-anak sekalian, bahan Alkitab untuk mengantar pembelajaran kita hari ini adalah dari Amos 1 ayat 1. Dari Amos 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Bapak akan mengantar kita pada pengertian pembelajaran. Seorang siswa membacakan ungkapan hati anak yang sangat istimewa. Kata ayahku, aku anak yang sangat istimewa. Benarkah begitu? Kata Nina, anak yang sangat istimewa pasti punya rambut ikal, panjang yang indah, seperti rambut Teti. Aku tidak punya. Kata Doni, anak yang sangat istimewa pasti punya gigi yang putih, yang bagus, yang rata, seperti gigi yang dimiliki oleh Samuel. Tetapi aku tidak punya. Kata Maria, anak yang sangat istimewa tidak boleh punya biji-biji kecil seperti jerawat, ya, di wajahnya. Ternyata aku punya. Kata Rudi, anak yang sangat istimewa pasti menjadi anak yang paling pintar di kelas 4. Ternyata aku pun tidak begitu, katanya. Kata Martin, anak yang sangat istimewa pasti bisa memberikan lelucon-lelucon paling lucu di sekolah. Ternyata aku tidak bisa, katanya. Kata Hani, anak yang paling atau sangat istimewa pasti tinggal di lingkungan yang paling mewah di kota, di rumah yang paling bagus. Dan dia katakan kembali, aku tidak. Kata Niko, anak yang paling istimewa atau sangat istimewa pasti memakai pakaian yang paling bagus dan sepatu yang paling mahal. Dan aku tidak menggunakannya. Kata Mirna, anak yang sangat istimewa pasti berasal dari keluarga yang sempurna. Dan aku tidak. Tapi setiap malam menjelang tidur, ayahku selalu memberiku pelukan dan berkata, kau sangat amat istimewa dan ayah sayang padamu. Ayahku pasti lebih bijak daripada teman-temanku. Kalimat-kalimat seperti ini seringkali kita dengar. Setiap orang punya pendapat sendiri tentang orang yang istimewa itu seperti apa. Kadang kamu juga bertanya, apakah keistimewaan diriku? Anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan, sering sekali kita melihat sudah apa yang ada pada orang lain dan tidak ada pada kita, sering kita minder seperti yang Bapak katakan tadi. Kita melihat dia cantik, terus kita merasa tidak cantik. Kita melihat dia punya segalanya dan itulah anak yang istimewa. Sudah, dia punya baju yang bagus, dia punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, dia anak yang istimewa. Terus dia tinggal di rumah yang bagus, kita anggap anak yang istimewa. Ya, Bapak katakan, ya memang itu adalah anggapan bahwa dia istimewa. Tetapi Bapak mau sampaikan,
Anak yang istimewa itu harus dipahami. Keistimewaan kita sebagai manusia karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri, dibentuk matanya, kakinya, tangannya, kepalanya, terus diberikan napas sehingga menjadi manusia. Dan kemudian anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang anak yang istimewa, ya, kita berpikir bahwa itu harus berasal dari keluarga yang sempurna, terus kita berasal bahwa dia harus hidupnya serba berkecukupan. Terus kita merasa bahwa anak yang istimewa itu adalah anak yang senantiasa mempunyai teman, terus ada pengasuhnya, ada orang-orang di sekelilingnya untuk membantu dia dalam segala hal. Mungkin itu benar, ya. Mungkin itu benar, tetapi Bapak mau sampaikan satu hal. Keistimewaan kita adalah terletak dari bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia. Dan manusia pertama yang diciptakan Allah, Adam dan Hawa itu diberikan napas hidup oleh Allah. Dan kita yang kemudian di dalam rahim ibu kita, di dalam kandungan ibu kita, kita ditenun sampai kita menjadi manusia dilahirkan. Kita ditenun oleh Allah di dalam kandungan ibu kita. Kita dibentuk oleh Allah dalam kandungan ibu kita. Ya, sehingga kita terlahir sebagai manusia. Itulah bentuk keistimewaan. Sehingga kalaupun rambutmu itu keriting, kulitmu itu hitam, kamu sedikit pendek atau gemuk, terus kamu tinggal di rumah yang biasa, kamu itu misalnya punya keterbatasan, kamu itu tidak punya orang tua yang kaya, kamu tidak punya mobil, tidak punya rumah yang mewah, kamu tidak punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, itu bukan ukuran keistimewaan. Keistimewaan itu ialah karena kita diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri, dengan buah tenun Allah sendiri. Allah menenun kita dalam kandungan, mencipta kita dalam kandungan ibu kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, berbicara tentang pengalaman sebagai anak yang istimewa, ya. Pernahkah kamu mendengar orang tuamu, saudaramu atau guru mengatakan kamu anak yang sangat istimewa? Pernahkah orang tua mengatakan seperti itu? Atau jangan-jangan orang tua kita kadang marah-marah nggak jelas. Tapi ingat, orang tua kita tidak mungkin marah-marah tidak jelas. Itu karena ulah kita kebanyakan. Ya. Orang tua kita marahin kita setiap hari. Jarang sekali mengatakan, anakku, kamu anakku yang istimewa. Karena apa? Karena terkadang ulah kita. Disuruh mandi supaya kita bersih, kita nggak mau. Disuruh makan supaya kita tidak lapar dan sehat, tidak mau. Disuruh tidur cepat, tidak mau. Disuruh berhenti main handphone supaya matanya tidak rusak, tidak mau. Ya marahlah orang tuanya. Jadi oleh karena itu, pernahkah kamu mendengar orang tua saudaramu atau guru mengatakan kamu anak yang istimewa? Bapak sudah katakan, kalian adalah anak-anak yang istimewa. Jangan lihat pada keterbatasanmu. Semua orang mempunyai keterbatasan. Itu yang mereka ceritakan tadi. Ada seorang anak yang rambutnya bagus lurus, ternyata dia tidak. Yang lainnya ada anak yang tinggi besar, ternyata dia tidak. Jadi semua orang punya keterbatasan. Bagaimana perasaanmu mendengar hal itu? Jelaskanlah. Ketika kamu dijelaskan oleh orang tuamu, kamu anak istimewa. Jangan katakan tidak pernah orang tua menjelaskannya ya. Atau Bapak sudah menjelaskan tadi, kamu anak yang istimewa. Sudah? Kamu diciptakan di dalam rahim ibumu oleh Allah. Dan kamu ditentukan oleh Allah. Hingga anak-anak sekalian, kita ini adalah buatan Allah yang istimewa. Tuliskan dalam beberapa hal saja kamu merasa mampu dan dalam hal apa kamu merasa tidak mampu. Kita harus bisa melihat apa kemampuan kita dan apa ketidakmampuan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Ada orang hanya melihat aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Semua disuruh dia tidak bisa. Padahal
Karena dia belum mencoba. Kan kayak gitu kan. Anak-anak sekarang sering sekali malas. Anak-anak kelas 4 juga banyak yang malas. Disuruh mamanya, kerjakan dulu ini. Aku nggak bisa, Mak. Belum dicoba, belum dikerjakan. Anak-anak, kamu bisa mengatakan kamu tidak mampu kalau kamu sudah mencoba berulang kali. Tapi kalau kalau misalnya kamu belum mencoba, jangan katakan kamu tidak mampu. Sudah? Terus kemudian bagaimana kamu bagaimana kamu menanggulangi atau mengatasi ketidakmampuanmu itu? Anak-anak, tidak semua orang itu hebat bermain bola. Atau adakah di antara kalian anak-anak kelas 4 misalnya, eee, band band pintar bermain musik, dia pintar bermain piano, bermain drum, bermain bass, gitar bass, main gitar, bermain seruling, semua dia pintar. Adakah orang seperti itu? Tidak ada. Adakah misalnya dia sudah pintar main musik, dia pintar lagi main bola, jago lagi main bola, jago lagi balap-balapan, jago lagi karate, jago lagi dia belajar. Adakah orang seperti itu? Mungkin ada, tapi itu jarang. Anak-anak sekalian, bagaimana cara mengatasi ketidakmampuan kita itu? Ya dengan kita menonjolkan apa kebisaan kita, apa kemampuan kita. Tidak semua anak harus bisa bermain musik. Ada anak yang memang pintar bermain bola dan di situ bakat. Contoh ya, pemain bola terhebat atau terkaya misalnya, namanya Cristiano Ronaldo. Pasti kalian kenal. Coba tanyakan Cristiano Ronaldo, "Kamu bisa bermain musik nggak?" Mana tahu dia bermain musik. Tapi bermain bola dia hebat. Dan ketika dia sudah tahu bakatnya bermain bola, dia rajin bermain bola, berlatih dengan sungguh-sungguh, mengikuti tahapan-tahapan latihan. Bukan asal-asalan bermain, dia berlatih dengan giat. Kalian tahu misalnya pemain-pemain drum yang hebat misalnya. Ketika sudah tahu dia bakatnya dia bermain drum, dia tidak pergi lagi main-main bola. Dia tidak habiskan waktunya lagi main-main di warung, main-main di lapangan. Dia tidak habiskan lagi waktunya main-main petak umpet misalnya. Dia akan selalu berlatih bermain drum, nah, sampai dia hebat dan dia paling hebat. Ketika kalian tahu kalian pintar matematika, maka belajarlah terus matematika. Upayakan kamu hebat dalam satu bidang. Upayakan kamu pintar dalam satu bidang. Sudah? Karena kalau kamu nanti tahu main bola sedikit, tahu main gitar sedikit, tahu main apa lagi, futsal sedikit, tahu main tahu belajar matematika sedikit, semua kita tahu, tapi sedikit 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 sedikit. Kita akan kalah nanti setelah kita besar. Kita akan bersaing dengan orang-orang hebat pada bidang-bidangnya. Maka mulai dari kecil temukan bakatmu, apa keinginanmu, apa cita-citamu. Maka kejarlah cita-citamu itu dengan fokus pada bidang itu. Tulislah apa saja yang apa saja kemampuanmu. Bapak tidak tahu apa kemampuanmu. Kalau memang kemampuanmu adalah bernyanyi, asahlah dan berlatihlah mulai dari sekarang bernyanyi. Kalau memang kemampuanmu adalah pelajaran matematika, asahlah dan juga belajarlah dengan giat matematika. Kalau kemampuanmu adalah bahasa Indonesia, kalau kemampuanmu adalah misalnya pengetahuan alam atau pengetahuan sosial, semua yang kamu minati, belajarlah sungguh-sungguh di situ supaya kamu hebat di situ. Sehingga nanti ketika orang menanyakan apa kemampuanmu, kamu bisa mengatakan, aku mampu bermatematika, aku mampu belajar IPS apapun, ilmu pengetahuan sosial apapun yang kamu tanya, aku bisa. Aku pandai pengetahuan alam, apapun yang kamu tanya, aku bisa. Sehingga kita bersyukur
dengan diri kita. Karena Tuhan sebenarnya memberikan kita kemampuan-kemampuan yang melebihi orang lain, tapi harus kita maksimalkan. Sudah? Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, katakanlah kepada teman sebangkumu atau teman sebelah kanan kirimu, kamu anak istimewa karena kamu bisa menyebutkan keistimewaan atau karakter positif yang dimiliki temanmu. Anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan, berbicara tentang kemampuan, apa kemampuan kita. Semua kita mempunyai keterbatasan masing-masing. Oleh karena itulah kita harus meminati satu bidang. Kita harus giat belajar pada satu bidang. Karena kalau tidak, Bapak katakan, tidak mungkin kamu bisa jadi dokter, sekaligus menjadi pilot, sekaligus menjadi guru, sekaligus menjadi pengusaha, sekaligus menjadi YouTuber, sekaligus menjadi supir, sekaligus menjadi masinis. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa mengerjakan semuanya secara bersamaan. Dokter, dokter. Pilot, ya pilot. Sekalipun ada pekerjaan lainnya, tapi dia mengutamakan pada satu bidang. Guru, ya guru. Jadi oleh karena itu anak-anak, kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dokter membutuhkan pilot untuk terbang. Ketika pilotnya sakit, dia membutuhkan dokter. Supaya dokter dan pilot itu bisa meraih cita-citanya, maka dia membutuhkan guru semenjak kecil. Guru membutuhkan tukang sayur, sudah, supaya bisa makan. Sudah, tukang sayur membutuhkan petani. Semua kita ini dalam satu rangkaian saling membutuhkan semua. Tidak mungkin ada guru kalau tidak ada murid. Tidak mungkin ada murid tapi guru yang tidak ada. Tidak mungkin murid jadi guru. Mungkin. Maka Bapak katakan, mulai dari sekarang, apa cita-citamu? Belajarlah di situ dengan giat. Ya, karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Anak-anak sekalian, ya, Bapak mau meminta kalian pada penugasan pertama. Tulislah 4 kemampuanmu. Sudah, kemampuanmu, hal yang paling kamu bisa, ya, yang kamu sadari. Atau tanyakan kepada orang tuamu, apa kemampuanku, Ma? Apa kemampuanku, Pak? Apa minatku? Apa bakatku? Gitu. Tulislah 4 kemampuanmu yang akan kamu kembangkan, sudah, yang akan kamu kembangkan, ya. Terus tulislah 4 ketidakmampuanmu, apa yang sering kamu gagal pada bidang tertentu atau pada pelajaran apa, atau saat bermain apa kamu sering gagal. Tuliskan 4. Sudah? Jadi tuliskan 4 kemampuanmu, kamu harus mengenali apa kemampuanmu, dan tuliskan 4 ketidakmampuanmu. Jadi oleh karena itu anak-anak, Bapak mau sampaikan, dengan kita mengenal kemampuan dan ketidakmampuan kita akan lebih cepat untuk meraih cita-cita kita. Bahan Alkitab yang akan kita pelajari hari ini dari Amos 1 ayat 1, Amos 5 ayat 4 sampai 6. Dikatakan, pada pelajaran lalu kamu belajar tentang Allah menolong ketika kamu sedang mengalami sukacita, duka cita, ataupun ketika menghadapi apa saja gitu. Hal apa yang harus aku lakukan? Jadi ketika Allah menolong kita dalam keadaan sukacita, duka cita, atau ketika sedang menghadapi masalah, apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, ketika kita menghadapi sesuatu, maka kita berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa itu merupakan membangun hubungan dengan Allah. Kenapa kita harus perlu membangun hubungan dengan Allah? Karena hanya Allah lah yang bisa mengeluarkan kita dari setiap persoalan dan masalah kita. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan? Kita harus memulai untuk belajar keluar dari kesulitan. Terus yang ketiga, kita harus bisa berteman dengan semua orang supaya kelak ada kamu mengalami kesulitan, ada orang-orang sekelilingmu yang membantumu. Jangan sombong, ya. Jangan sombong. Dan yang keempat, apa yang harus kamu lakukan, ya, ketika misalnya kau mengalami duka cita, sukacita, ataupun ketika sedang menghadapi, ketika kamu sedang menghadapinya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, selain tadi Bapak katakan yang pertama ialah
berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, belajar sudah untuk keluar dari masalah itu. Yang ketiga ialah berteman dengan semua orang. Terus yang keempat ialah apa ya Bapak katakan, untuk bisa kita keluar dari ketika kita sedang mengalami sukacita, duka cita, ataupun sedang menghadapi masalah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, meminta bantuan kepada teman mungkin, ya. Terus selanjutnya, masalah sudah, kini kamu akan belajar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Namun setiap orang juga mendapat anugerah dari Allah sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan atau yang disebut dengan talenta pada bidang-bidang tertentu. Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan. Karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Inilah juga yang dialami oleh Amos. Amos adalah seorang yang berasal dari Tekoa, kota yang sangat kecil di sebelah Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos adalah peternak domba dan memungut buah ara di hutan. Amos bukan seorang nabi, bukan orang hebat, bukan orang yang pandai berbicara, bukan anak orang kaya, bukan. Dia adalah orang yang biasa-biasa saja, sama seperti kita. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah atau nabi bagi bangsa-bangsa Israel. Tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahnya akan dibagi-bagikan. Umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Dia orang biasa, tapi justru dipakai oleh Tuhan. Bukan berpendidikan tinggi, bukan orang yang dianggap pintar. Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos karena menganggap Amos itu orang biasa. Ia menyuruh Amos pergi, namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Sudah, dia tidak tidak dia tidak mau berhenti ketika orang lain menyepelekan dia. Dia tetap maju karena apa? Karena dia mengatakan Tuhan yang memberikan tugas ini kepada Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi, bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Namun Tuhan Allah yang memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Allah. Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Pelajaran ini membuat kita sadar anak-anak bahwa Allah mampu memakai siapapun dan Allah mampu melakukan apapun melalui orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja. Sudah? Kita seringkali mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman kita. Misalnya kita memilih Rita untuk menjadi ketua kelas karena kita tahu Rita mampu menjadi ketua kelas. Kita memilih Udin menjadi ketua sepak bola karena kita tahu dia bisa bermain sepak bola. Kita memilih Elias menjadi peserta lomba pidato karena dia pandai berbicara. Kita akan sering berpikir demikian. Tetapi berbeda dengan Amos. Amos bukanlah bukan seorang nabi, bukan seorang yang pandai berbicara, bukan dari orang yang terpandang, tapi orang biasa yang dipakai oleh Allah. Bagaimana dengan Amos yang disebut-sebut dalam bacaan ini hari ini? Dia sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba tetapi dipakai Allah untuk menjadi pembawa pesannya. Dari sini kita mengerti anak-anak, jangan sesekali menganggap rendah dirimu mulai hari ini. Peluang semuanya terbuka ketika kita mengandalkan Tuhan. Sudah? Apa yang kamu cita-citakan serahkan kepada Tuhan. Semua peluang itu terbuka. Sudah? Tulislah bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel. Tugas kita yang kedua ialah menuliskan ya bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat dalam ayat-ayat berikut. Ya, perhatikan pelan-pelan. Dari Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15 apa bentuk pelanggaran mereka? Sudah. Jangan ditulis ayatnya ya. Jangan nanti jadi ditulis ayat Amos 3 ayat 9 sampai 15. Jangan ditulis ayatnya.
Mengerjakan tugas ini ialah kamu baca ayatnya, terus kamu lihat apa bentuk pelanggaran atau dosa yang dilakukan orang Israel di ayat 9 sampai 15. Jadi jangan ditulis ayatnya semua, nanti panjang-panjang itu. Disebutkan aja ini dosanya, ini dosanya. Amos 4 ayat 1 sampai 3. Apa pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh umat Israel? Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27 dibaca baru nanti ditemukan di sana apa dosanya. Amos 2 ayat 6 sampai 8 ya. Dibaca baru ditemukan nanti di situ apa ya pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel. Amos 8 ayat 4 sampai 6 ya. Jadi itu tugas kita anak-anak ya. Tugas kita itu ada dua ya. Yang pertama ialah menuliskan 4 kemampuanmu atau apa yang kamu bisa atau apa bakatmu, apa talentamu. Terus menuliskan juga 4 ketidakmampuanmu atau di mana kamu sering gagal pada bidang apa. Terus kemudian menuliskan pelanggaran-pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel dari Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15, terus Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3, terus kemudian Amos pasal 5 ayat 21 sampai 28, terus Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8, terus Amos pasal 8 ayat 4 sampai 6. Ingat jangan ditulis ayatnya, tapi dicari bentuk-bentuk pelanggaran dan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam ayat tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ingat, jangan merasa rendah diri di hadapan Tuhan kita semuanya sama. Kita ciptaan Allah ya. Kita ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Allah. Kita itu dikandung di dalam ibu kita itu adalah hasil daripada tenunan Allah. Kita dibentuk oleh Allah di dalam kandungan ibu kita. Kita keluar dari rahim dan mempunyai seorang ibu, sudah kita sama semua yang terlahir dalam dunia ini ialah mempunyai ibu. Oleh karena itu, Bapak mau katakan jangan pernah merasa rendah diri. Tuhan bisa melakukan apapun bagi kamu ketika kamu menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada anak-anak semuanya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang mau bersyukur dengan apapun yang kami miliki saat ini. Bersyukur dengan segala kemampuan kami dan memaksimalkan kemampuan yang kami bisa. Kami tidak mau Tuhan menyesali kegagalan-kegagalan dan kelemahan-kelemahan kami. Tetapi kami mau belajar melihat di bidang mana kami menjadi orang yang hebat. Di bidang mana kami menjadi orang-orang yang mampu melakukan lebih daripada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau memberikan talenta dan bakat kepada tiap-tiap kami berbeda. Dan juga ya Tuhan, kami harus tahu bahwa Tuhan memang menciptakan kami berbeda-beda untuk tujuan Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami akan bersyukur atas semuanya. Tuhan berkatilah orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, guru-guru dan teman-teman kami supaya mereka tetap sehat, kuat. Terlebih kepada kami Tuhan, berilah kami kepintaran, kepandaian untuk mengerti semua pelajaran kami dengan baik. Tetapi bukan hanya mengerti pelajaran kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.